Baik, sambil tunggu yang lain, nanti kuliah jam 9 ya. Apa ya, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Baik, alhamdulillah kita bisa ketemu di kesempatan pagi hari ini dalam perkuliahan statistik dan probabilitas. Kita melanjutkan yang kemarin sore. Kemarin sore kita bahas apa? Bahas populasi statistika itu. Z kalkulasi itu. Membahas terkait dengan uji Z ya. Iya. Uji Z untuk untuk min dari satu populasi gitu ya. Ada dua. Ada uji Z dan juga ada uji T gitu ya. Pakai uji Z apabila apa kemarin? Apabila Membandingkan itu ya. Dua toleransi gitu. apa? Kapan pakai uji T-nya? Kapan pakai uji Z-nya? Kemarin ada Z-calc, ada T-calc. Kapan kita pakai Z-calc? Kapan kita pakai T-calc? T hitung atau Z hitung? Nah, ya. Ini apa bedanya kapan kita pakai ini dan kapan kita pakai ini? Kapan kita pakai ini? Kita akan pakai ini Z hitung ya kalau variansi populasinya diketahui gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Jika variansi populasi atau standar deviasi populasinya diketahui. Jadi kita pakai Z atau menggunakan pendekatan distribusi normal standar. Dan kita akan menggunakan uji T gitu ya. Yang mana uji T? Yang ini. Set. Nah, kapan? Yaitu ketika variansinya tidak diketahui, gitu ya. Nah, prinsipnya untuk uji dua populasi atau uji min dua populasi yang akan kita bahas kali ini itu sama prinsipnya. Ya, jadi saya nulis di mana ya? Coba saya nulis di sini. Jadi uji min satu populasi ini udah enak. Salah pen tablet saya. Ada uji Z, kemudian ada juga uji T. Pakai uji T kalau variansi populasi diketahui. Pakai T apabila variansi berarti termasuk standar deviasi ya, karena kalau kita ambil akarnya kita akan dapat standar deviasi. Populasinya tidak diketahui sedemikian sehingga kita harus menghitungnya dari sampel. Itu ya. Nah, dalam prakteknya di lapangan biasanya kapan variansi populasi diketahui, yaitu biasanya dari histori yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Gitu. Ya, contohnya yang ada di bawah ini. Nah, kalau ini tidak diketahui historinya, histori dari variansi dan standar deviasi yang sudah lalu. Jadi harus kita hitung dari sampel, gitu ya. Ada yang tahu rumusnya? Kalau X bar apa? Kapan pakai X bar? Rumusnya X bar, rumusnya standar deviasi atau variansi untuk sampel.
Kalau Baru mungkin juga. Jumlah seluruh dibagi jumlah data. Iya, Iya. jadi super N, sigma gitu ya, I dari 1 hingga N, XI. Jadi kalau di sini berarti kita akan menghitung 0,8411 gitu ya, 0,8411 ditambah sampai dengan data yang terakhir adalah 0,8060 ya, dijumlahkan sampai habis, kemudian dikalikan dengan jumlah data. Jumlah datanya adalah berapa ini? 3 kali 1, 2, 3, 4, 5, 15. Dapatlah nanti 0,83725. Gitu ya. Ya, nah kemudian untuk variansinya rumusnya ada yang tahu? Rumusnya kayaknya di sini saya belum kasih ya. Ini Bu ya. XI dikurang X bar pangkat 2 gitu Bu ya. Dijumlahin dibagi N ya Bu? Iya. Jadi Benar? Alhamdulillah. kalau untuk populasi dia dibagi N besar atau jumlah anggota populasi. Tapi untuk sampel dia dibagi dengan N-1. Kenapa ada min 1 Bu? Nah, kenapa N-1? Jadi intinya bedanya. Jadi kalau kita punya populasi, aduh, ini ya, minta tablet baru ini. Saya udah habis 2 ini. Jadi ini populasi, variasinya pakai sigma kuadrat ya kemarin ya. Nah, ini sampel, dia pakai namanya S. Jadi S kuadrat kecil itu adalah penduga. Penduga itu kalau bahasa statistik itu dia estimator. Dia penduga bagi sigma kecil kuadrat. Ya, tapi ini ada beda rumusnya. Jadi kalau sigma kuadrat itu adalah jumlahan I dari 1 hingga N, X besar I, ya, dibagi dengan rata-rata untuk populasi apa? Mu, gitu ya. Dikuadratkan dibagi dengan N besar. Jadi N besar ini adalah jumlah anggota populasi. Sedangkan kalau untuk sampel beda ya. Nah, jadi dia adalah jumlahan I dari 1 hingga N, XI kecil adalah anggota dari sampel dikurangi dengan rata-ratanya, berarti X bar dibagi dengan N kecil min 1. Gitu. Jadi itu nggak kuadrat Bu ya? Oh ya, ini kuadrat, sorry. Kalau nggak dikuadratkan pasti dihasilnya sama dengan 1 ya. Iya. Betul. Itu min 1-nya Bu gimana Bu? Nah, min 1-nya kenapa ini? Ini ada alasan matematisnya. Ya, ini ada alasan matematisnya. Jadi dia ini namanya estimator. Jadi kalau di sini mu, kan di sini kita punya X bar ya. Tapi rumusnya sama nih. Kalau mu sama X bar ini rumusnya sama. Seper N besar. Jadi kalau mu itu rumusnya seper N besar. Sigma I dari 1 hingga N besar. XI min, XI aja ya. Sama rumusnya. Yang untuk sampel juga gitu. Sampel itu rata-ratanya adalah X bar sama dengan N kecil, sigma I dari jadi rataan biasa gitu. Nah, ini X kecil. Jadi rumusnya sama. Gitu. Nah, kenapa begini? Ini ada alasannya gitu. Tapi saya nggak bisa jelasin di sini. Ini ada satu mata kuliah sendiri dulu ya. Kalau saya belajar itu 3 SKS sendiri, 1 semester. Tuh, coba nanti saya carikan ya. Kalau ada yang mau, nanti saya unggah deh. Alasannya ini kenapa? Kalau ini bisa sama, yang ini, yang atas ini beda. Jadi bawahnya ada pembagi N-1. Dia harus dikurang N-1. Kenapa? Karena S kuadrat ini harapannya S kuadrat ini dipakai untuk bisa menduga besaran sigma kuadrat. Kalau X bar juga gitu, X bar ini digunakan untuk menduga mu. Kurang lebih kayak gitu. Sayangnya di sini beda nih, ini N1, di sini N besar. Ya. Ini ada alasannya, tapi saya nggak bisa jelasin panjang ini ya. Nanti bisa 3 SKS sendiri. Kalau kami dulu
Di statistik ada mata kuliahnya sendiri namanya statistik matematik. Itu juga mirip dengan kenapa kalau pakai sampel kita pakai T gitu, dan kenapa saat ini ya, saat variansinya tidak diketahui kenapa kita pakai T, dan kenapa kalau variansinya diketahui kita pakai Z. Nah, gitu. Yang gitu-gitu tuh beda. Ada alasan sendiri ya. Ya Bu. Berarti ini dipelajari di matematika murni Bu ya? Atau F Betul, matematika? betul sekali. Ada matrisernya di belakangnya. Nah, ini jadi kemarin saya ada yang kelewat, nah ternyata equation ini belum pernah saya kasih. Ini untuk kali ini kita akan bahas, coba ini sekilas yang proporsi ya. Yang proporsi juga sama. Jadi kalau Anda memahami konsep statistik inferensial atau uji hipotesis satu populasi, kesananya akan lebih mudah untuk menggunakan. Salah satunya penggunaan terkait dengan proporsi. Jadi ini adalah uji proporsi atau boleh juga persentase ya, biasanya bentuknya persentase. Jadi misalkan biasanya kita pakai untuk mendetek kalau di engineer itu produk engineer yang rusak pada tiap kali produksi. Misalkan dalam satu waktu produksi dari 100 produk elektronik yang diproduksi, ada berapa yang rusak. Berarti kalau misalkan ada 100, ada 5 yang rusak, berarti 5/100. 5/100 berarti berapa? 5% atau 0,05. Gitu. Kemudian ini digunakan untuk mengklaim juga apakah kita tertarik dengan suatu jumlah proporsi yang lain. Jadi maksudnya begini. Contoh ya, case-nya adalah misalkan sebuah perusahaan chip begitu, dia akan evaluasi kinerja produksi dari perusahaannya, gitu ya. Dia akan mungkin memperbaiki maintenance dari segi manajemen dan juga mesin yang dipakai itu dengan kerusakan ya di bawah 5%. Jadi kita bisa pakai yang ini nih, yang ketiga ini. Jadi kalau kerusakannya di bawah 5% itu masih oke jalan, tapi kalau kerusakannya di atas 5%, katakanlah, berarti harus ada perbaikan. Gitu. Jadi bisa dipakai yang kedua atau yang ketiga. Ini versus H1 ya, ini salah nih. Ini H0 versus H1. Ini H1 ya. H1. Yang ini H1. Nah, jadi dia ini, uji hipotesis ini, dia menggunakan pendekatan sebenarnya, ya, kalau ada masih ingat kalau misalkan ada satu kejadian yang kejadiannya itu isinya adalah sukses dan gagal, ya, sukses dan gagal dalam hal ini misalkan sebuah produksi alatnya itu rusak dan tidak rusak misalkan satu alat, berarti kejadiannya ada yang kejadian apa itu namanya kejadian Bernoulli, ya, Shapnazing itu di probabilitas. Nah kemudian kalau ada n kejadian, ya, kemudian ada sejumlah n kecil rusak atau n kecil gagal. Ada yang ingat itu kejadian apa namanya? Bernoulli yang berulang-ulang, maka kejadiannya namanya kejadian binomial. Nah, jadi sebenarnya ini itu kejadian aslinya atau fenomenanya adalah fenomenal binomial gitu. Nah,
Tapi si binomial ini ya dibawa ke normal menggunakan pendekatan normal. Ya, itu kenapa di sini dia ada Z. Kita pakai Z di sini. Masih ingat kalau binomial itu ya, binomial itu parameternya kita punya N dan P. Kita punya N dan P dan Q gitu, maka ekspektasi dari X-nya jadi kalau X berdistribusi binomial ini, maka rataannya adalah N dikali P. Sedangkan untuk variansi X-nya adalah NPQ. Nah, Anda perhatikan ini sebenarnya setara dengan ketika uji min yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan Z hitung ini dengan rumus yang ini digunakan untuk menguji P0 di sini. Ya, contohnya gimana, Bu? Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Di sini ada semiconductor manufacture ya, produce control use in automobile engine application. The customer required that the process fall out or fraction defective at the critical manufacturing step not exceed 0.05, and that the manufacturer demonstrate process capability at this level of quality using alpha 0.05. Jadi intinya adalah si customer-nya minta kalau kerusakan itu, jadi critical manufacturing itu janganlah dia lebih dari 0,05 atau 5% gitu ya. Kemudian dia pakai alfa 0,05 untuk menguji keberadaan 5% kerusakan ini tadi. Ya, the semiconductor manufacturer takes a random sample, ini 200 devices. Jadi sampelnya ada 200 devices and finds that the 4 of them are defective. Jadi dari 200 ada 4 yang rusak. And the manufacturer demonstrate process capability for the customer. Jadi intinya apakah manufaktur, jadi perusahaan manufaktur ini bisa memproses demonstrate proses capability untuk customer-nya gitu ya. 4 dari 200 berarti berapa persen? 2% ya. Ini secara matematis Ibu 2% itu kurang dari 5%. Masalah selesai. Enggak gitu. Jadi karena kita udah belajar statistik, kita harus uji dulu menggunakan uji hipotesis. Jadi pertanyaannya, apakah gitu ya? Apakah jangan-jangan 2% itu sebenarnya sama dengan 5% yang dimaksud di sini? Ya, jadi kita bisa menggunakan uji hipotesis ini untuk mengambil kesimpulan, gitu ya. Nah, Anda perhatikan di sini. Jadi requirement-nya adalah not exceed berarti dia kurang dari 0,05 ya. Nah, kepentingan kita di sini kita letakkan di H1, gitu ya. Kita letakkan dia di H1 di sini. Ini harusnya H1 ya. Nah, sini. H0 versus H1. Ya, kemudian kita pakai alfanya 0,05 dan kita bisa masukkan ke Z hitung ya. X ini berarti jumlah yang rusak tadi yaitu 4 dikurangi dengan N dikali P0. N-nya jumlah sampel, tadi ada 200, P0 yang kita uji adalah 0,05. Dibagi dengan akar NPQ. N P dikali 0, Q-nya adalah 1 min P0. Gitu ya. Kemudian setelah dihitung hasilnya adalah min 1,95. Itu, nah, min 1,95, kita perhatikan daerah kritisnya. Jadi kalau kita pakai kita pakai yang ini ya, yang ketiga. Ya. Nah, karena kita pakai yang ini, maka daerah kritisnya kita pakai yang ini. Aduh, sorry. Kita pakai yang ketiga, yang ini.
Jadi Z hitung kurang dari min Z alfa. Ya, di mana min Z alfa adalah min Z 0,05. Ini adalah min 1,9. Ya, Bu, ini dapatnya dari mana? Cek tabel. Ya, seperti yang kemarin sudah saya kasih. 1,9. Nah, sekarang kita lihat Z hitungnya. Oh, sorry, min 1,645. Ya, min ini Z alfa per 2 1,9. Di 0,05 dan min 1,645. Ya. Nah, kemudian kita bisa bandingkan min 1,95 dengan min 1,645. Pertanyaannya adalah apakah memenuhi daerah kritis? Ya, apakah Z hitung itu lebih kecil dari min Z tabel? Jadi Z hitungnya adalah min 1,95. Apakah kurang dari min 1,645? Memenuhi tidak ini? Iya, Bu, kurang. Aduh, iya memenuhi ya. Pejet lah nih. Berarti kalau Maka ditolak, Bu, ya? iya, karena dia memenuhi daerah kritis, ya. Jadi karena dia memenuhi daerah kritis ini, maka H0 ditolak, ya. H0 ditolak, maka berlaku H1. Kayaknya ini ditolak semua, Bu, ya? Nggak ada yang diterima, Bu. Nah, yang kalau PR saya gimana? PR saya udah dikerjain belum? Ditolak apa diterima? Belum, Bu. Itu lagi diproses, Bu. Belum, Bu. Iya, ya. Gimana? Kemarin semalam sempat nonton nggak? Nonton, Bu, tadi. Baru pagi tadi. Oke, Kalau tadi ada kuliah. oke. Ada ya, ada yang 2 tidak sampel, Bu, ditolak. ya? Ada yang tidak ditolak, ada ya. Tenang aja. Tapi ini memang soal-soalnya saya ambil dari e-book langsung ya. Jujur ini, jujur. Ya ini konsep metode statistik dan probabilitasnya itu untuk case yang random kami belajar gitu ya, tapi case-case yang di engineer tuh jujur memang kami harus ada referensinya gitu ya, dan nemu bukunya yang bukunya Douglas yang saya bagi itu. Selain itu saya belum nemu e-book yang lain lagi, jadi sementara saya mengacu ke sana. Kalau Anda kerjakan soal-soal yang ada di sana sangat variasi gitu ya. Ada yang H0 diterima, ada yang 0 ditolak, kemudian alfanya ada yang common di engineer itu pakai 5%, alfanya 0,05 ini, tapi ada juga yang pakai 0,01. Coba Anda cek kalau 0 pakai alfanya 0,01, Z alfanya berapa? Anda bisa cek di tabel Z, gitu ya. Ini kemudian, oke, terkait dengan uji proporsi ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi dia analog. Kalau Anda paham uji min satu populasi, kemudian nanti kita akan masuk ke uji min 2 populasi, uji proporsi, nanti ada uji variansi, itu sama. Jadi inferensial statistik prosesnya sama kayak gitu. Ya, bedanya beda case, beda statistik hitung. Contohnya yang tadi, jadi ketika uji min satu populasi, variansinya diketahui kita pakai Z, variansinya tidak diketahui kita pakai T. Dan variansinya dihitung dari sampel. Gitu ya. Ini, nah ada satu yang kelewat yang belum saya udah cerita terkait dengan ini belum ya? Statistik deskriptif. Belum. Kemarin katanya Bu Umi mau ini, Bu, ngajarin baca tabel T. Oh iya, nanti ya. Gampang kok nanti. Mirip-mirip. Lebih mudah daripada tabel Z. Ini semuanya sudah pernah Anda pelajari dulu. Saya akan kasih beberapa summary terkait dengan statistik deskriptif dulu. Waktu di SMU, jadi ini anggap
flashback sebentar ya. Jadi ada beberapa summary statistik yang perlu Anda ketahui. Jadi sebenarnya apa sih pentingnya data summary and display? Jadi data summary dan display bisa dalam bentuk data summary, yaitu beberapa data statistik seperti mean, variance, apalagi yang pernah Anda kenal itu. Modus, ada yang ingat modus apa modus? Median. Yes, median, Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Deviasi. Ya. Yes, betul. Variansi, standar deviasi, range, ya, ada range, ada interquartile range, ya. Itu menunya semuanya lengkap. Kalau Anda utak-atik Minitab itu lengkap ada di sana. And display or visualization, ya. Jadi display statistik hari ini itu karena dia semakin berkembang yang namanya data scientist, sampai yang namanya visualisasi itu ada bukan satu bab ya, bahkan ibaratnya bahasa anak kuliah itu satu buku tersendiri untuk ngomongin yang namanya data visualization. Kenapa? Karena saking beragamnya jenis data pada hari ini, ya. Kalau di sini mungkin saya hanya bisa menunjukkan visualisasi untuk data tunggal, ya. Tapi di luaran sana itu sudah sangat kompleks sekali. Bahkan kalau kita hanya terbiasa dengan 2 dimensi, mereka itu sudah di level interaktif, gitu ya. Contohnya adalah saya pernah ikut workshop yang mengadakan itu GIS. GIS itu data GIS, yang punya data GIS itu geografik. Saya lupa ya, jadi dia datanya adalah data spasial, itu yang membicarakan data yang berhubungan dengan geografi, gitu ya. Jadi kalau Indonesia kita lihat datanya itu dalam bentuk pulau-pulau, gitu ya. Kalau kita perhatikan aneh, waktu itu kita lagi bicarakan terkait dengan penggunaan mobile, phone mobile atau handphone, gitu ya. Ternyata gitu, visualisasi yang mereka lakukan itu luar biasa. Begitu, jadi pergerakan untuk menyalakan handphone dari tengah malam, gitu ya, kemudian menjelang pagi itu di kota Jakarta itu luar biasa gitu. Jadi kalau orang Jakarta itu mungkin karena terbiasa malam juga kerja gitu lah ya. Ternyata masih banyak phone mobile itu yang aktif. Tapi begitu subuh itu lebih ramai lagi. Nah, itu tidak ditunjukkan dengan angka, tapi ditunjukkan dengan dengan gambaran di peta, dan kemudian dia kayak lampu gitu ya, jadi kayak bintang-bintang kecil gitu. Masya Allah kayak gitu ya. Kemudian sampai di menjelang siang lagi jam 6 pagi lebih ramai lagi orang-orang untuk mengaktifkan phone mobile mereka. Sampai siang. Dan kemudian siang hari phone mobile ini bergerak. Anda bisa bayangkan dari rumah, kemudian kemudian mereka harus ke kantor, itu bergerak. Itu kelihatan pakai GIS itu tadi. Itu yang waktu itu narasumbernya tuh dia punya background komputer gitu ya. Itu kenapa saya bilang hari ini matematik, statistik, komputer itu nggak terpisahkan lagi. Itu di situ. Nah, ketika itu phone mobile mereka bergerak dari rumah mereka kemudian ke kantor, dan phone mobile itu terkumpul di pusat-pusat orang bekerja. Jadi kalau mungkin kayak di Jakarta Pusat yang tadinya ada di pinggiran wilayah Depok, Bogor, atau daerah-daerah penunjang DKI Jakarta,
itu berkumpul di DKI Jakarta. Nah, itu contoh-contoh display yang lain atau visualisasi yang lain. Atau visualisasi yang lain itu misalkan kita klik gitu, misalkan ada data anomali, kemudian kita klik, dia akan memunculkan apa itu data anomali, kenapa data yang kita klik ini ada apa, itu dia akan mengeluarkan ya, informasi itu juga ada. Itu semuanya dipelajari di data visualisasi ya. Tapi kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin aja yang single aja ya, untuk apa namanya tambahan. Nah, ini yang tadi saya bicarakan ya. Jadi kalau ada min, sampel min, berarti datanya kita ambil dari sampel. Ya, ingat ya, ada populasi, ada sampel ya. Nah, sampel min berarti yang kita hitung di sini adalah data sampel. Jadi kita jumlahkan data pertama sampai dengan data terakhir, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Sedangkan kalau untuk populasi yang tadi dilamakan dengan mu, sama rumusnya yaitu menjumlahkan data pertama hingga data terakhir dibagi dengan keseluruhan jumlah populasi. Yang sebenarnya ya jarang kita bisa menghitungnya, gitu ya. Sedemikian hingga kita butuh penduga, menduganya dengan informasi yang ada di sampel, gitu ya. Oke, selanjutannya waktu saya tinggal sedikit ya. Nah, ini contohnya. Anda bisa baca nanti saya bagi filenya. Kalau data deskripsi sudah, Bu? Oh, ini udah. Udah. Oke, udah pernah saya sampaikan ya ini ya. Iya, udah pernah dibahas sampai habis. Sudah ya, saya lupa soalnya. Oke, kalau ini udah histogram. Udah, Bu. Udah, baik. Kalau sudah, oke, karena waktunya sebentar, coba saya akan ajak Anda untuk membaca tabel T. Sudah pernah saya bagi belum tabelnya? Udah pernah ya? Oh, udah kayaknya. Nah, ini dia tabel T. Ini tabel T kita. Jadi contohnya. Bu, izin tanya, Bu. Boleh. Apa bedanya tabel T sama tabel Z? Iya, apa bedanya tabel T sama tabel Z? Maaf. Kenapa nggak dari kemarin, Cin? Ya, bentar ya. Saya agak ketinggalan. Oh iya, jadi tenang aja. Sekarang yang ketinggalan atau yang bobo bisa buka YouTube saya, tapi jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share. Itu aja ya. Bagiin ke teman-teman di luar sana biar saya banyak views-nya ya. Iya, Bu. Saya jelaskan yang di sini dulu ya. Jadi kalau kemarin Bu Umi ngomongin Z, sekarang kita ngomongin T. Jadi T ini dia berasal dari distribusi student T. Anda bisa search di Google. Jadi T ini adalah student T. Jadi Anda bisa search di Google distribusi student T. Jadi dia ini adiknya gitu ya. Adiknya, saudaranya, sepupunya daripada distribusi normal gitu ya. Nah, kenapa dia pakai T? Karena informasi dari populasinya nggak lengkap gitu, atau di sini tepatnya nih ya, variansinya itu tidak diketahui. Variansinya tidak diketahui. Jadi kita mengestimasinya dia dari sampel. Nah, gimana caranya? Mana tadi? Contohnya mana tadi? Ini. Ya, jadi di sini dia bilang T hitung ditolak apabila lebih dari T alfa n min 1 ya. Jadi alfa ini adalah ini level signifikansi ya 0,05 dan n min 1 nya berarti derajat bebas. Kita sebut n min 1 ini derajat bebas. Jadi T 0,05 derajat bebasnya berapa ini? 15 dikurangi 1 ya. Nah, datanya ada 15 dikurangi 1 berarti
T 0,05 N-1 14. Jadi pertanyaannya kan berapakah T 0,05 dengan derajat 14? Itu kalau kita di tabel T, nah di sini adalah alfa untuk baris pertama. Baris pertama ini adalah alfa dan kolom pertama ini adalah derajat bebasnya atau degree of freedom. Ada yang nulis DB, ada yang nulis DF. Kalau DB berarti derajat bebas, kalau DF berarti degree of freedom ya. Jadi DF di sini degree of freedom-nya adalah N-1 dan yang ada di baris atasnya adalah alfa. Anda perhatikan yang kita butuhkan adalah T 0,0514 gitu ya. Jadi derajat bebasnya adalah 14 dan alfanya adalah 0,05. Jadi alfa 0,05 ada di kolom berapa ini? Kolom keempat. Gitu ya. Anda bisa buka file yang Anda miliki. Kemudian degree of freedom-nya ada di 14 yang ini. Berarti kita ketemunya ini nih. Berapa ini? 1,761. Gitu ya. Jadi ini alfanya, yang ini degree of freedom-nya. Jadi ketemunya di sini dia. Set, gitu ya. Bentar, Bu, itu maksudnya 14 itu dari mana ya, Bu? Freedom itu? Degree of freedom-nya yang contohnya tadi, Mas. Ini loh. Nih. Oh, N-1. Jadi di contoh tadi yang terkait dengan, ini kemarin ya saya jelaskan ya, terkait dengan exit koefisien restitusi. Ya, kita kemarin ngomongin koefisien restitusi, jadi dia ini menggunakan uji T dengan daerah penolakan yang ini. Jadi H0 ditolak apabila T hitung lebih dari T alfa N-1. Ya, T hitungnya kita dapat ini 2,72 dan T alfa N-1 dari mana? Kan gitu, ada yang nanya. Nah, T alfa N-1 itu diperoleh dari T tabel. Gitu. T alfa N-1 berarti T 0,0514 ya kan? Alfanya 0,05, N-1 jumlah sampelnya 15 dikurangi 1, 14. Berarti T 0,0514. Dan ketika kita baca di tabel T, nah, kita perolehnya gini nih bacanya. Jadi di sini N-1-nya 14, kemudian di sini adalah alfanya. Kemudian ketemulah di sini. Jadi 1,761. Itu kalau misalkan datanya maksimal itu 21 ya, Bu? Atau bisa lebih, Bu? Bisa lebih, Mas. Bisa, ada lebih. Ini yang ada cuma 20 aja. Biasanya ini dipakai untuk data yang di bawah 30. Biasanya ada ready sampai 29. Coba cari aja di internet tuh ada yang ready sampai terus. Kalau semakin besar datanya, N-1-nya semakin besar, nanti T tabelnya angkanya akan mendekati dengan Z. Pasti angkanya akan mendekati dengan Z. Anda perhatikan aja nanti. Gitu. Jadi memang student T ini adalah pendekatan yang digunakan untuk menggunakan pendekatan normal, tetapi untuk jumlah sampel yang kecil. Kalau sampelnya besar, ya lebih dari 30, dia pakai Z. Karena dia kecil, di bawah 30, dia pakai T, atau student T. Gitu, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Terus untuk alfanya itu terbatas ya, Bu? Atau bisa banyak itu, Bu, alfanya? Kayak itu apa? 0,05 atau 10 kan? Kemarin ada yang tahu alfa apa? Coba, alfa ini apa? Alfa itu kemarin tuh ya. Kemarin alfa ya. Mana ada alfa, ada beta. Apa ya alfa ya kemarinnya? Oh, alfa itu ini, Bu. Kesalahan satu nggak sih, Bu? Beta kesalahan 2. Probabilitas terjadinya kesalahan tipe 1. Oke, jadi dia probabilitas. Ya, probabilitasnya itu 5%. Jadi alfa ini bisa kita tentukan di awal. Nah, kesalahan tipe 1 itu apa? Dia itu benar, tapi ditolak.
Iya, H0. H0 H0. benar, tapi H0 ditolak. Jadi gini, contohnya ini. Di conclusion-nya, ya, di conclusion uji hipotesis ini, H0 ditolak ya, karena Z hitungnya 2,72 itu lebih dari 1,761. Gitu ya. Jadi kesimpulan uji hipotesis ini adalah H0-nya ditolak, gitu kan? Maka berlaku apa? H1. Jadi proses uji hipotesis ini itu adalah menolak H0. Nah, karena kita punya alfa adalah probabilitas terjadinya kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 yang berarti menolak H0. Kita menolak H0 enggak dalam hal ini? Iya, Bu. Iya, padahal H0 benar. Artinya apa? Karena kita kali ini menolak H0 dan kita menerima dan berlaku H1, jadi ada kemungkinan keputusan yang kita ambil dalam uji hipotesis ini salah. Ngerti ya? Jadi bisa jadi kesimpulan yang kita ambil hingga akhir uji hipotesis ini salah. Bisa jadi kan saya bilang. Nah, bisa jadinya itu berapa persen? Yaitu 5%. Gitu. Siap, Bu. Gitu ya. Jadi ketika proses uji hipotesis ini semuanya sampai di ujung, keputusannya adalah menolak H0 dan berlaku H1, maka sesungguhnya keputusan yang diambil oleh uji hipotesis ini bisa salah. Salahnya berapa sih kemungkinan salahnya? 5% aja. Jangan gede-gede. Gitu. Ya. Nah, maka dari itu alfa ini kalau di medis itu mereka sering pakai 0,01. Kenapa pakai 0,01? Anda bisa bayangkan efek kalau alfanya besar di dunia medis, berapa banyak korbannya? Ngerti ya implikasinya? Nah, gitu. Kalau di umum, di engineer yang paling sering dipakai ini 0,05. Kalau di sosial baru lebih gede, Mas. Ya, kalau sosial itu penelitian sosial kuantitatif, data kuantitatif yang sering pakai metode statistik itu alfanya tuh pakai 10%, Mas. 0,01. Itu kalau penelitian sosial. Gitu. Kalau di medis kecil 0,01. Kalau sosial 0,10, 10%. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Aman? Aman ya. Jadi itu. Coba nanti kalau ada, kenapa sih kita ini kalau ada nanti saya bagian Mas ya, kalau saya nemu ini nih. Yang terkait dengan variansi. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada sampai di sini dulu ya. Nanti ada soal latihan terkait dengan proporsi sama yang soal yang untuk tadi malam, coba dikerjakan ya. H0-nya ditolak atau tidak kesimpulannya. Itu ya. Baik, terima kasih banyak. Mungkin teman-teman yang instrumentasi 3 apa 3B yang punya kuliah lagi?